Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini, malam yang keempat dari tarawih kita tetap diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih, i'tikaf, kemudian mengikuti taklim guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai judul yang disampaikan oleh pengurus, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sesungguhnya Ramadan namanya sangat banyak sekali. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Syahrul Muasat, bulan persaudaraan atau bulan solidaritas. Dan nama-nama yang lain untuk Ramadan sangat banyak sekali karena menggambarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Termasuk di antara namanya Ramadan adalah bulan Al-Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ketika Al-Quran turun pada malam Ramadan yang sering dikenalnya Lailatul Qadar, saat itu Rasulullah sedang bertahannuts di dalam sebuah gua namanya Gua Hira. Gua Hira itu sekitar 3 km dari kota Mekah ke arah utara, dan kalau naik dari bawah ke atas, anak-anak muda, mahasiswa PTIK itu bisa sekitar 45 menit dengan jalan agak kencang sedikit. Sekarang sudah ada trapnya, ada tangga-tangga menuju ke sana. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika belum ada tangga apapun di situ, Rasulullah menuju tingkat puncak itu, Jabal Nur, dan kemudian sampai di puncak turun kembali belok ke kanan, maka di situ ada sebuah gua. Yang gua itu persis arahnya menghadap ke arah kiblat. Dan itu pun hanya cukup satu orang. Kalau sekarang saja itu bisa dinaiki oleh anak muda sekitar 45 menit. Dulu zaman Rasulullah yang belum ditata, mungkin jalannya masih susah, betapa lebih lama Rasulullah menuju ke situ. Dan kita patut bertanya, Pak, siapa sesungguhnya yang menunjukkan Rasulullah bisa sampai ke Gua Hira itu kalau bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Lebih-lebih Khadijah, istrinya yang setia, sering mengantarkan makanan ke dalam gua itu. Di dalam gua itulah turun Al-Quran. Surat Al-Alaq 5 ayat. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah kemudian menyampaikan wahyu itu. Ternyata ketika Rasulullah selesai menerima wahyu, itu adalah kejadian yang paling pertama yang dialami oleh Rasulullah. Maka Rasulullah merasakan betapa beratnya, seluruh badan bergetar, kemudian menggigil. Rasulullah segera pulang menemui istrinya. Diceritakan kepada istrinya Khadijah, dan ternyata Khadijah kemudian berpikir ini harus ditanyakan kepada pamannya yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang pendeta Nasrani yang alim pada waktu itu sebagai ulama pada saat itu.
ketika diceritakan kepada Waraqah, Waraqah mengatakan, tenang wahai Khadijah, tenang wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakanmu, justru Allah akan mengangkatmu. Engkau akan menjadi pelayan Mekah ini. Engkau yang akan mempersatukan umat di tempat ini. Engkau juga yang akan melayani tamu-tamu di tempat ini. Sampai Waraqah mengatakan, kata Waraqah, kalau saja umur saya sampai, saya akan bela kamu mati-matian Muhammad. Al-Quran pertama kali diturunkan, diceritakan oleh Waraqah bahwa Muhammad akan menjadi pemimpin dunia. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu digambarkan, kata Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mulia, bahasa Arab, kemudian tempatnya mulia, Mekah, diterima oleh hamba yang mulia Nabi Muhammad, diturunkan pada bulan yang mulia Ramadan, dan diturunkan pada malam yang mulia Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan kepada umat Nabi Muhammad yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ini, kalau kita balik kalimatnya, karena bahasa Arab dipakai untuk Al-Quran, maka bahasa Arab menjadi mulia. Dan kemudian karena malaikat Jibril itu yang mengantarkan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi mulia. Dia menjadi penghulu para malaikat. Dan karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi mulia. Dia akan menjadi pemimpin para nabi nanti di akhirat. Dan kemudian karena Mekah itu menjadi tempat turunnya Al-Quran, maka Mekah menjadi mulia. Serta Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi mulia. Dan malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar, karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, maka malam itu menjadi mulia. Serta umat yang menerima Al-Quran, yaitu umat Muhammad, umat itu menjadi mulia. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu turun kepada jamaah Masjid Darul Ilmi, kira-kira apakah jamaah ini mulia atau enggak? Mulia. Kalau Al-Quran turun kepada mahasiswa PTIK, kira-kira mahasiswa PTIK mulia atau enggak? Akan mulia. Akan mulia. Dan itu pasti. Dalam sejarah belum ada orang yang bergaul dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belum pernah ada orang yang dihinakan karena bergaul dengan Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran orang menjadi mulia. Dimanapun Al-Quran berada, maka lingkungan itu menjadi mulia. Sejarah membuktikan ini. Sampai malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi Ruhul Qudus, malaikat penghulunya para malaikat adalah malaikat Jibril. Karena itu hadirin rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, sudah selayaknya kita untuk konsentrasi membaca Al-Quran. Sibukkan lidah kita dengan Al-Quran. Kemudian singkirkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Apalagi ucapan-ucapan itu yang kemudian membuat madarat bagi orang lain dan bagi dirinya, bagi diri kita. Maka mulai Ramadan sekarang atau mulai malam ini, mari kita sibukkan lidah kita dengan Al-Quran sehingga hidup kita menjadi mulia.
Al-Quran kelak nanti di akhirat, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, atau bahkan digambarkan yang membawanya, mahamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran, dia kelak di akhirat akan disambangi oleh Al-Quran. Itu digambarkan ketika di padang mahsyar semua orang menanti pengadilan, dan tidak ada pengadilan yang paling adil di hadapan Allah, semuanya menanti. Para nabi dituntut oleh umatnya untuk segera melaksanakan pengadilan, tapi semua menunggu Nabi Muhammad. Saat itu ada seseorang yang dihampiri oleh Al-Quran. Al-Quran kemudian bertanya, "Ata'rifuni?" Kata Al-Quran, "Kamu kenal enggak sama saya?" "Ma'arif." "Saya enggak kenal." "Kamu siapa?" "Ata'rifuni?" "Kamu kenal enggak sama saya?" "Enggak." Kata orang yang ditanya tetap menjawab, "Saya enggak kenal." Akhirnya Al-Quran menjelaskan, "Saya adalah yang biasa engkau dekap, engkau buka dengan perlahan, dan engkau baca dengan tartil ketika di malam-malam hari. Maka sekarang itulah saya." Akhirnya orang yang tadinya ditanya tadi mengatakan, "La'allakal Qur'an." "Kamu pasti Al-Quran." "Iya," kata Al-Quran. "Saya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, kepada orang yang sering bergaul dengan Al-Quran." Yang kedua, kita yang gemar, yang senang membaca Al-Quran, ternyata orang tua kita nanti kelak di akhirat mendapatkan yang namanya tajun, mahkota surga. Sampai dia terheran, amal apa yang kami lakukan waktu di dunia sehingga saya mendapatkan penghormatan seperti ini? Dijawab oleh malaikat, "Karena anakmu gemar membaca Al-Quran, karena anakmu senang belajar Al-Quran." Subhanallah, hadirin rahimakumullah. Kita yang senang membaca Al-Quran akan disyafaati oleh Al-Quran. Kemudian orang tua kita yang anaknya gemar membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kehormatan menggunakan pakaian kebesaran dari surga, dan kita akan diantarkan oleh Al-Quran masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir digambarkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Jibril, "Wahai Jibril, panggil orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu, suruh berdiri mereka." Ternyata ketika Jibril berteriak, "Wahai ahli Quran, berdiri kalian!" tidak ada yang mengusik berdiri, tidak ada yang berani. Maka akhirnya Nabiullah Daud alaihissalam memulai berdiri. Nabi Daud kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran. Nabi Daud terkenal adalah suaranya, para nabi yang paling merdu dan paling indah adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Dibacakan oleh beliau, selesai membacakan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian berturut-turut para ahli Al-Quran mengikuti Nabi Daud, membacakan Al-Quran diangkat derajatnya, membacakan Al-Quran diangkat derajatnya, semuanya. Begitu sudah selesai semua ahli Al-Quran, Allah mengatakan, "Ya ahli," kata Allah, "wahai keluargaku," kata Allah, "apakah kalian kenal kepada orang-orang yang waktu hidup di dunia bergaul dengan kalian, kemudian orang itu engkau anggap sebagai orang yang baik?" Ahli Al-Quran tadi mengatakan, "Kami kenal ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kalau kalian kenal, silahkan kalian kembali ke padang mahsyar, temui orang-orang itu, dan kemudian kamu ajak orang-orang itu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah, kita ahli Al-Quran diberikan oleh Allah kewenangan untuk memberi syafaat kepada saudara kita yang memang kita anggap orang itu baik, dan kita kenal kalau dia adalah sama-sama dengan kita ahli Al-Quran.
Karena itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih di minggu-minggu pertama, baru malam ke-4 tarawih ini, mari mulai sekarang konsentrasikan kita untuk membaca Al-Quran, sibukkan lidah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan kemudian setiap saat kita ingat Al-Quran, selanjutnya kita pelajari dan kita amalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.